أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
Jumat yang di penanggalan 13 malam ke-13 bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir di tempat ini guna sama-sama mendekatkan diri kepada Allah melaksanakan sholat secara berjamaah dan menanti sholat berikutnya dengan duduk bermajlis mengkaji hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, yang mana telah disepakati oleh ulama kita bahwa derajat hadis yang paling tinggi kesahihannya adalah yang diriwayatkan secara bersama oleh kedua imam tersebut. Maka mempelajari hadis-hadis yang semacam ini, kita tidak perlu mempertanyakan lagi tentang derajatnya. Yang penting kita ketahui apa makna yang terkandung di dalamnya, faedah-faedah, hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Jamaah sekalian, malam hari ini ya sebenarnya tadi ada yang hadir dari tadi berdua tadi di istibah, ada yang pergi kuliah umum. Ya, ujian apa? Ada juga ujian, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Seperti yang mungkin antum sudah dengar bahwa kita sebenarnya kedatangan tamu Mufti Perlis Malaysia, Profesor Dato ya, Dr. Muhammad Asri ya, Zainul Abidin atau yang dikenal dengan Mazah ya. Namun beliau insyaallah sudah akan balik besok ya, pada Jumat. Karena itu sore dan malam ini beliau baru berkesempatan untuk jalan-jalan cari oleh-oleh pulang ya. Jadi tidak sempat datang ke sini. Mungkin besok pagi akan berkunjung ke kantor DPP, dan ada kesempatan bagi yang belum mengambil istifadah langsung, besok insyaallah beliau khutbah Jumat di istibah ya, khutbah Jumat istibah. Tapi tadi berdua juga yang jamaah tetap sini ya, tidak boleh juga kosong di sini ya. Sekedar info bagi jamaah yang lain yang mungkin berkesempatan untuk sholat Jumat di istibah, insyaallah besok yang akan khutbah adalah Mufti Perlis yang Malaysia. Ya, dan insyaallah kita akan bisa mengambil istifadah yang banyak dari beliau. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah pengkajian kita yang dalam beberapa bulan terakhir ini taklim kita terkesan selang-seling ya, hadir ya, diganti dan seterusnya ya. Itu tidak disengaja ya, dalam artian tidak direncanakan sebelumnya. Namun qadarullah wa masya fa'al, ada saja kadang halangan-halangan yang menyebabkan kita tidak bisa langsung untuk melanjutkan taklim kita. Dan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan. Kan itu bagi ikhwah-ikhwah tadi berdoa ya, yang kadang mungkin sudah
sangat siap dengan murojaahnya, ya, lalu tidak terjadi murojaah, jangan kecewa, ya. Karena insyaallah murojaah tidak akan pernah rugi, ya. Orang yang murojaah, yang selalu mengulangi pelajarannya, tidak perlu kecewa dan tidak perlu merasa rugi karena dia sudah mengambil banyak manfaat dari murojaah tersebut, yang merupakan sesuatu wasilah untuk tersimpannya ilmu dengan baik dan lebih bermanfaatnya ilmu tersebut. Namun sekarang ada kesempatan sedikit untuk murojaah, ya. Masih ingat, ya? Pelajaran berapa pekan yang lalu? 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu? 2 pekan lalu mungkin, ya. Kita murojaah sedikit, ya, sebelum kita mulai. Pertanyaan. Berapa hadis yang kita bahas dalam pertemuan yang terakhir, dan siapa saja yang meriwayatkannya? Ya, pakai mic. Tiga hadis. Yang pertama hadis ke 770 diriwayatkan oleh Hafsah, dan hadis yang ke 771 diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ke 772 diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masya. Taib, ahsan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Hafsah, hadis yang kedua dan ketiga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa ada hubungan antara Hafsah dan Abdullah bin Umar? Ya, silakan. Saudara kandung dari Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab. Gimana? Saudara kandung. Siapa saudara kandung? Hafsah dan Abdullah bin Umar. Hafsah dan Abdullah bin Umar. Berarti Hafsah bintu Umar. Umar radhiyallahu anhu. Nah, jayyid, ahsan. Iya. Pertanyaan. Apa yang ditanyakan oleh Hafsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhal. Sebagaimana di dalam hadisnya, Hafsah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa orang-orang pada berbuat umroh sedangkan kamu mengapa kamu belum bertahallul sedangkan orang-orang sudah bertahallul? Baik. Dalam hadisnya di 770. Nah, jayyid. Ahsan. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang lain. Apa jawaban beliau? Kenapa orang pada bertahallul dari umrahnya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum juga tahallul? Silakan. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak bertahallul karena sedang melakukan perawatan pada rambutnya, dan beliau juga sudah menandai hewan sembelihan. Beliau belum bertahallul. Jayyid. Kenapa beliau merawat rambutnya, dan hewan sembelihan apa yang dimaksudkan? Karena menjaga supaya itu biasa dilakukan bagi siapa? Orang yang memiliki penyakit atau orang yang mudah rambutnya kejatuhan atau rontok. Ya,
tapi biasanya dilakukan bagi orang yang melaksanakan apa itu? Haji apa? Kalau yang ada sembelihannya kiron. Baik. Lalu sembelihan apa? Sembelihan apa yang dimaksudkan? Sembelihan apa yang dimaksudkan? Antum tadi bilang bawa hewan sembelihan. Hewan sembelihan untuk apa? Udhiyah, akikah atau apa? Untuk hewan sembelihan untuk. Jadi dia ya, perlu dibedakan ya antara ya. Taib yang terakhir. Apa judul bab yang terakhir itu? Dan kisahnya siapa? Judul yang terakhir, ya judulnya saya kalau gitu. Ya, judulnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bayan anna al-qari'a la yatahaddathu illa Ya, tidak. Bab alladhi yalihi, bab alladhi ba'dahu. Al-bab alladhi ba'dahu, alladhi yalihi. Bab setelahnya. Hadis Abdullah bin Umar. Bab yang kedua yaitu Babul jawazi at-tahallul. Babul jawazi at-tahallul fi Babul jawazi at-tahallul Yang belum bantu. Babul jawaz at-tahallul bil ihsar wal jawaz al-qiran. Apa artinya itu? Bolehnya kita mengubah manasik jika kita berharap dan bolehnya berhaji dengan qiran. Bolehnya apa? Tahallul kalau kita tahan hukum. Kisahnya Abdullah bin Umar, beliau hampir bertahallul. Kenapa? Khawatir apa? Khawatir tidak bisa melanjutkan semua manasik. Kenapa? Kenapa waktu itu? Khawatir terhalangi oleh Zaman apa itu? Apa masalahnya waktu itu? Hajjaj. Tahun berapa itu? Beliau berdalilkan kisahnya apa? waktu kejadian pada tahun Hijriah. Kejadian Hudaybiyah tahun 2. Wih. Hudaybiyah kapan? Zaman Nabi atau setelah zaman Nabi? Ya, tutup. Siapa yang mau tutup ya? Dengan jawaban yang benar. Penutup. Khitamuhu misk. zaman Nabi. Ya, kapan itu? Tahun? Kalau 72 masih zaman Nabi? Kapan? Oh iya, lewat. Tahun berapa kalau gitu? Siapa? Khostibah. Iya, Andika. Tahun ke-6 sudah. Lalu kejadian Abdullah bin Umar? Tafadhal. Tahun 2 setelah hijrah.
Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mau, tanda kutip ya, menumpas ya, tanda kutip, pemberontakan siapa? Siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa yang bicara? Oh, antum. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, kapan itu? Tahun 73 Zulhijjah. Tahun 70? Tahun 73 Hijriah. Dua dia. Kisaran itu ya. Nah, masa Abdullah bin Zubair. Ya, baik. Kita lanjut ya, kawan sekalian. Babun fil ifradi wal qiran bil haji wal umrah. Gitu ya? Atau setelahnya? Itu ya? Ya. Ini ada dua hadis ya, insyaallah. Hadis Abdullah bin Umar, dua hadis singkat yang kita akan bahas malam ini. Hadis bab yang pertama, babun fil ifradi wal qirani bil haji wal umrah. Ini khos sekalian, kita telah membahas ya cukup panjang juga ya kitab tentang haji ini sejak beberapa bulan ya, mungkin hampir setahun sudah kita bahas, dan ternyata ya subhanallah kita bahas ini tidak terasa memang musim haji sudah mendekat ya, musim haji sudah mendekat. Ada ikhwah yang mau naik haji tahun ini? Hah? Oh iya, mau semua ya. Maksudnya sudah akan berangkat ya, sudah ada nomornya, sudah ada tiketnya, sudah ada ya. Ya, maksudnya ini termasuk bekal ya bagi antum. Dan bagi yang lainnya insyaallah bekal pada tahun-tahun ke depan ya, insyaallah. Bismillah. Bab tentang haji ifrad dan haji qiran, tentang haji ifrad dan haji qiran bil haji wal umrah. Dan umrah ya, maksudnya tamattu ya. Hadis yang ke-773 hadisu Ibni Umar wa Anas. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Bakar, dari Bakar yang dimaksudkan tabi'in jalil Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya. Bakar yang dimaksudkan ini salah seorang tabi'in yang mulia, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang dikenal dengan doanya yang mustajab ya, dikenal dengan ilmu dan kesolehannya. Annahu dzakara li Ibni Umar, beliau menyebutkan tentang Abdullah bin Umar, atau beliau menyebutkan kepada Abdullah bin Umar, anna Anasan haddatsahum, bahwasanya Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada mereka, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahalla bi umrah wa hajjah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berihlal, mengucapkan talbiyah untuk umrah dan haji. Faqala Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya itu beliau berihlal untuk haji. Wa ahlalna bihi ma'ahu, dan kami juga berniat seperti itu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji ya. Falamma qadimna Makkah, dan ketika kami sudah tiba di Mekah, qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun ma'hu hadyun, barang siapa yang tidak membawa hadyun, hewan sembelihan, falyaj'alha umratan, maka niatan haji tadi diganti menjadi umrah.
Wa kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadyun. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki atau membawa hewan sembelihan ya. Faqadima alaina Ali ibn Abi Talib minal Yaman hajja. Lalu datang menyusul kepada kami sahabat Ali bin Abi Talib dari Yaman untuk juga melaksanakan ibadah haji. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada beliau, bima ahlalta fa inna ma'ana ahlak. Kamu berihlal ini meniatkan apa? Fa inna ma'ana, karena sesungguhnya bersama dengan kami, ikut dalam rombongan kami, ahlaka, keluargamu. Siapa yang dimaksudkan? Istri dari Ali, Fatimah ya. Jadi Fatimah ikut sejak awal rombongan Nabi SAW, lalu nanti Ali menyusul. Qal, kata Ali radhiyallahu anhu, ahlaltu bima ahalla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal, meniatkan talbiyah talbiyah haji saya sebagaimana ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amsik, kalau begitu tahanlah dirimu. Fa inna ma'ana hadiya, karena bersama dengan kami hewan sembelihan. Ya. Ini hadis pertama yang kita mau bahas. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik, yang diceritakan oleh Bakar bin Abdullah al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Bakar bin Abdullah al-Muzani mendapatkan informasi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mendapatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW itu hajinya menggabungkan antara umrah dan haji. Apa istilahnya? Digabungkan antara haji dan umrah, qiran ya, qiran. Faqala Ibnu Umar berkata, ya, Ibnu Umar mau menceritakan sedikit kronologinya ya. Ya, jadi Anas bin Malik langsung menyimpulkan. Adapun Abdullah bin Umar mau menceritakan kepada Bakar bin Abdullah bagaimana kronologinya, bagaimana asalnya ini. Beliau mengatakan, tadinya Nabi SAW telah berihlal ya. Ihlal itu ahalla, ihlal artinya mengucapkan dengan suara keras ya. Jadi ahalla itu mengucapkan niat atau talbiyah dengan suara keras. Ketika seorang haji atau umrah, kalau orang yang mau umrah mengatakan labbaik Allahumma umrah, itu namanya ihlal. Atau labbaik Allahumma hajja ya, kalau ifrad ya, ucapan itu adalah dinamakan ihlal. Dan ihlal sebenarnya asal katanya teriakan ya. Makanya anak bayi kalau baru lahir dikatakan istahalla ketika nangis ya. Dan dalam hukumnya kalau dia sudah menangis ya, maka berlaku baginya hukum-hukum anak walaupun dia akhirnya gugur atau meninggal ya. Dalam hadis dikatakan istahalla, sudah bersuara ya, sudah berteriak, sudah menangis. Dan ada namanya hilal. Apa itu hilal? Bulan baru ya, hilal. Hubungannya karena dulu kalau mereka sudah melihat hilal bulan sabit itu, mereka langsung berteriak dan mengumumkan, menyampaikan telah masuk bulan ya. Maka itu hubungan antara hilal dengan ahalla ya. Asalnya adalah bersuara keras ya terhadap sesuatu. Abdullah bin Umar mengatakan, ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil haji. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal untuk haji. Dan kalau cuma haji saja, apa itu? Ifrad ya, ifrad. Wa ahlalna bihi ma'ahu. Lalu kami juga mengikuti beliau ya. Dan ini
menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat selalu berupaya untuk bisa persis dengan Nabi SAW. Apa yang Rasulullah lakukan, maka mereka lakukan. Walaupun mungkin ada alternatif dalam ibadah tersebut. Ya, seperti masalah haji ini ada 3 caranya. Bisa ifrat, bisa qiran, dan bisa tamattu'. Namun bagi mereka selama tahu itu yang dilakukan Rasulullah SAW, mereka tidak mau cari alternatif yang lain selama memungkinkan, ya, selama memenuhi syarat-syaratnya. Itu yang awal mereka lakukan. Namun ternyata ketika mereka sudah tiba di tiba di Mekah, ya, perjalanan mereka bertolaknya dari Madinah, ya. Lalu ketika tiba di Mekah, Nabi SAW mengumumkan syariat yang baru, hukum yang baru, bahwa beliau menganjurkan man lam yakun ma'hu hadyun falyaj'alha umrah. Siapa di antara kalian yang tidak membawa sejak awal hewan hadyu, maka hendaknya menjadikan hajinya ini umrah dulu. Inilah tamattu. Tamattu adalah umrah dulu, diselesaikan, nanti ya selesaikan, lalu tahallul, nanti kalau sudah masuk waktu haji lagi, ya. Jadi beliau anjurkan untuk tamattu. Siapa di antara kalian yang belum membawa hewan sembelihan bersamanya, maka hendaknya dia menjadikan hajinya ini umrah saja dulu. Umrah, ya, artinya tamattu. Tamattu itu ada menyembelih atau tidak? Tamattu juga menyembelih atau tidak menyembelih? Jawabannya menyembelih juga, ya. Tapi kalau sahabat tidak membawa hewan sembelihan, kapan menyembelihnya? Nanti pada 10 Dzulhijjahnya, ya. Tapi kalau tidak ada uangnya, tidak ada biayanya, masih bisa puasa, ya. Jadi haji tamattu ini lebih afdal insyaallah, karena dia menyembelih juga, ya, dan mengerjakan haji dan umrah juga. Cuma bagi yang tidak punya hewan sembelihan boleh mengganti dengan puasa, ya. Salasa ayyam fil hajj, ya. 3 hari di masa haji dan 7 ketika pulang ke negerinya, ya. Wa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hadyun. Jadi beliau sendiri arahan beliau adalah umrah. Arahan beliau umrah dan tahallul, tamattu maksudnya. Adapun beliau sendiri melakukan qiran. Khusus sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang Nabi SAW mengarahkan pada umatnya sesuatu, lalu beliau sendiri melakukan yang berbeda. Bukan berarti beliau menganjurkan sesuatu baru beliau sendiri tidak melakukannya, tapi karena sebab-sebab tertentu, ya. Bukan karena beliau seorang yang selalu melakukan hal yang kontras antara suatu yang kontroversial antara perkataan dan perbuatannya, tanaqud, ya, tidak seperti itu. Namun kadang dengan alasan-alasan tertentu. Beliau kadang menganjurkan sahabatnya dengan beberapa sunnah-sunnah, tapi beliau sendiri tidak melakukannya karena beliau punya pertimbangan yang lain, ya, seperti agar sunnah itu tidak menjadi sunnah muakkadah yang kelak akan memberatkan banyak umatnya. Tapi bagi yang mampu beliau anjurkan, ya. Dan kadang beliau melarang sesuatu, beliau sendiri mengerjakannya. Itu karena memang kekhususan beliau, ya, seperti beliau melarang menikah lebih dari 4, lalu beliau sendiri melakukannya, itu kekhususan beliau. Atau beliau melarang puasa wisal, lalu beliau sendiri melakukannya, ya, itu kekhususan bagi beliau. Atau beliau menganjurkan sesuatu, tapi karena ada halangan beliau untuk melakukannya, maka beliau tidak melakukan seperti itu, ya. Seperti ini, beliau menganjurkan untuk tamattu saja. Kenapa beliau tidak ikut juga tamattu? Karena beliau sudah terlanjur membawa hewan, ya. Dan bagi yang sudah terlanjur membawa hewan, maka dia mengerjakan
qiran, ya, bukan tamattu. Dan itu sudah dijawab ya pada pertanyaan Hafsah yang lalu. Jadi para sahabat dianjurkan untuk tamattu, dan ini dalil ulama kita ya, dan beliau sendiri mengatakan lau istaqbaltu mastadbartu, ya, seandainya masih bisa diulangi, ya gitu kurang lebih maksudnya, maka saya tidak membawa hewan sembelihan ya sejak awal. Seandainya masih bisa ya, saya akan pilih juga tamattu. Namun karena saya sudah terlanjur membawa, maka saya melakukan haji qiran. Adapun kalian yang tidak bawa, maka beliau anjurkan untuk melakukan tamattu. Umrah dulu, lalu tahallul, lalu nanti datang hari haji baru melaksanakan ibadah haji. Itu kisah para sahabat waktu itu. Lalu ternyata ada Ali bin Abi Thalib yang menyusul, ya. Ada Ali bin Abi Thalib yang menyusul, dan waktu itu beliau ya mungkin karena ada tugas tertentu, beliau datang dari Yaman, ya, beliau datang dari Yaman. Nabi SAW bertanya kepada beliau, kepada Ali bin Abi Thalib, bima ahlalta, kamu ihlalnya gimana? Fa inna ma ana ahlak, ya, bersama dengan kami istrimu, ya. Jadi ini boleh ya, seorang suami menitip, ya, tanda kutip menitip istrinya kepada keluarga-keluarga, ya, kepada mahram tentunya yang terpercaya, dan dia nanti akan menyusul, ya, dia akan menyusul. Nabi tanya Ali bin Abi Thalib, kamu ihlalnya bagaimana? Apa niatan haji kamu? Apa jawaban beliau? Ahlaltu bima ahalla bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ihlalnya beliau? Beliau tidak tahu apa ihlalnya Nabi, tapi beliau mau ikuti Nabi, maka beliau niatkan, saya berihlal, niat saya sama dengan niatan Nabi SAW. Nanti tinggal konfirmasi niatnya Nabi gimana, ya. Jadi nanti menyusul, ya. Yang penting saya mau sesuai dengan niat, sesuai dengan ihlalnya Nabi SAW. Ya, ulama kita mengatakan ini boleh, ya, menunjukkan bolehnya yang seperti ini ketika ada seorang yang percaya kepada seorang alim ulama, ya, tentu saja pada masa itu adalah Nabi SAW, ya, maka dia mengatakan seperti itu, ya. Jadi ada kadang awam bingung, ya, saya mau ini kira-kira yang mana afdal, ya. Tapi dia lihat saya, si fulan melakukan ini, maka segitu saja, ya. Lalu mendengarkan itu, maka Nabi SAW mengatakan, fa'amsik, adapun kamu tahanlah dirimu. Artinya tidak usah tahallul dulu, karena kita telah membawakan apa? Hewan sembelihan. Karena dibawakan juga, ya. Jadi Ali tidak ikut apa? Tidak ikut tahallul, tidak ikut tamattu. Beliau ikut dengan Nabi SAW, kan memang sudah begitu niatan awalnya, dan memang bersama dengan beliau telah ada disiapkan, ya, hewan hadyu tersebut. Ini menunjukkan kebolehan, ya, bolehnya beberapa alternatif dalam pelaksanaan ibadah haji, dan bagaimana para sahabat begitu semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, hadis yang juga masih dari Abdullah bin Umar, ma yalzam man ahrama bil haji thumma qadima Makkah min at-tawaf was-sa'i. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji, berihram untuk haji, kemudian dia telah tiba di Mekah, apa yang harus dilakukan terkait dengan tawaf dan sa'inya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-774, An Amr bin Dinar, diceritakan oleh salah seorang tabi'in yang mulia juga, Amr bin Dinar, mufti Mekah di masanya, seorang tabi'in yang belasan atau puluhan tahun berfatwa, ya, di kota Mekah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, Sa'alna Ibna Umara an rajulin. Kami bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi kalau saja para sahabat begitu semangat mengikuti sunnah Nabi SAW, maka para tabi'in juga begitu. Cuma para tabi'in tidak lihat langsung Nabi SAW, maka mereka bertanya kepada para sahabat yang melihat langsung Nabi SAW. Amr bin Dinar mengatakan, kami bertanya kepada Abdullah bin Umar an rajulin, tentang seorang laki-laki. Artinya bagaimana kasusnya kalau begitu, ya, tentang seseorang laki-laki, maksudnya bagaimana kalau ada seperti itu.
tawafa bil baiti al-umrah, melaksanakan tawaf di Ka'bah untuk melaksanakan umrah. Walam yatuf baina Safa wal Marwah, namun dia belum bertawaf antara Safa dan Marwah. Apa maksudnya bertawaf di Safa dan Marwah? Belum sa'i, ya, belum sa'i. Ayati imra'atahu, apakah dia boleh untuk mendatangi istrinya, menggauli istrinya? Faqala, Abdullah bin Umar menjawab, qadiman Nabi SAW, Nabi SAW itu datang ke Mekah, fatafa bil baiti sab'an, beliau melaksanakan tawaf 7 kali, wa shalla khalfal maqam, dan beliau salat di belakang maqam Ibrahim rakaatain, wa tawafa bainas Safa wal Marwah, dan beliau melaksanakan tawaf antara Safa dan Marwah, ya, artinya melaksanakan tawaf, ya, melaksanakan sa'i. Wa qad kana fi Rasulillah wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan pada kalian ada contoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, ya, seperti tadi, pertanyaan kepada ulama dalam masalah manasik dan haji ini memang termasuk momen yang paling perlu selalu ada tanya jawab, itu pada saat pelaksanaan haji dan umrah, ya. Karena itu pihak Saudi, alhamdulillah, jazakumullah khairah, itu memfasilitasi para jamaah haji dengan keberadaan para mufti-mufti, ya, para ulama-ulama yang tersebar di sana sini di tempat-tempat pos-pos tertentu untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan. Karena ada saja kasus-kasus yang mungkin, bahkan sebagian kasus yang terjadi mungkin tidak ada dalam buku-buku, ya, butuh fatwa dari para ulama, ya, tentang kasus-kasus yang terjadi pada orang tertentu, ya, yang mungkin belum kita dapatkan penjelasannya dalam buku-buku para ulama kita. Kan itu ditanyakan sini, bagaimana kasusnya seorang yang melakukan umrah, ya, seorang yang tawaf untuk umrah, namun dia belum tawaf untuk sa'i dan marwah, ya, antara sa'i dan antara Safa dan Marwah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu penggunaan istilah sa'i itu juga tawaf, ya, tawaf. Jadi sa'i itu bisa juga dinamakan dengan tawaf, atau memang yang betul tawaf, kita saja yang bilang sa'i, ya. Mana yang betul, sa'i atau tawaf? Nah, ya, ada dalilnya tentang sa'i, istilah sa'i atau tawaf semua dalam hadis? Ya, jawabannya ada, ya. Jawabannya ada, ya. Dia dinamakan tawaf, kenapa? Karena tawaf kan keliling, ya. Dan orang yang sa'i itu juga keliling, ya, dari Safa ke Marwah, ya. Jadi dari satu sisi makna betul dia kena keliling juga ke Marwah, lalu kembali lagi ke Safa, ya, lalu ke Marwah, dan seterusnya sampai berakhir ke Marwah kali ke-7. Dan dia dinamakan sa'i karena dia berjalan cepat atau berlari, dan lebih khusus pada antara tanda hijau itu, ya, antara tanda hijau yang dianjurkan untuk berlari cepat, ya, berlari cepat. Walaupun itu khusus bagi kaum lelaki, ya. Jadi, dan memang asal kisahnya juga pada kisah siapa? Hajar, ya, Hajar yang memang mencontohkan hal yang seperti itu. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Karena itu tidak salah, ya, kalau antum dapatkan dalam dalil penggunaan istilah sa'i dan juga penggunaan istilah tawaf tentang Safa dan Marwah, maka itu dua makna yang benar dan bisa digunakan. Ditanya, apakah orang yang sudah tawaf namun belum sa'i boleh menggauli istrinya? Lalu
Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau tidak langsung menjawab, ya. Beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qadiman nabiyyu fatafa bil baiti sab'a. Beliau melakukan tawaf 7 kali, lalu shalla khalfal maqam. Lalu sunnah setelah tawaf 7 kali adalah salat di belakang maqam Ibrahim. Ini sunnah khas kalian dalam semua tawaf kita, entah tawaf haji atau tawaf umrah atau tawaf sunnah, ya. Jadi selama kita selesai tawaf, entah tawaf haji ifadah umpamanya, atau tawaf qudum, tawaf ziarah, tawaf umrah, atau sekedar tawaf sunnah. Tawaf sunnah artinya orang yang berada di Mekah lalu mau memperbanyak tawaf, ya, tawaf sunnah, atau dia menjadikan tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Dia tidak tahiyatul masjid, langsung tawaf. Itulah tahiyatul masjidnya orang yang berada di Masjidil Haram. Karena orang yang berada di Masjidil Haram, ketika dia masuk sebelum duduk, ada 2 alternatif baginya, 2 opsi baginya. Entah dia langsung tawaf, dan setelah tawaf langsung, ya, nanti duduk, ya, karena ada juga sholatnya setelah itu. Atau kalau dia tidak mau tawaf, dia sholat tahiyatul masjid. Selama orang tawaf, maka dianjurkan baginya untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam. Maqam maksudnya maqam Ibrahim, tempat yang dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Sholat 2 rakaat membaca di belakang maqam Ibrahim kalau memungkinkan, dan di tempat mana saja yang dekat makam Ibrahim, dan jika tidak memungkinkan pun di mana saja dari Masjidil Haram walaupun jauh dari makam Ibrahim. Salat 2 rakaat disirkan dengan membaca Al-Ikhlas pada rakaat kedua dan Al-Kafirun pada rakaat pertama. Kemudian setelah itu beliau tawaf antara Safa dan Marwah. Artinya beliau selesaikan dulu tawafnya, sa'inya, barulah beliau bertahallul, ya, kalau melaksanakan umrah. Dan beliau menjawab, wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kalian adalah uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jawaban beliau ini seperti itu, ya? Kenapa Abdullah bin Umar ketika ditanya, beliau tidak langsung mengatakan iya atau tidak? Beliau mau mengarahkan kepada penanya ini agar jangan sekedar mau tahu jawaban iya atau tidak, tapi perlu tahu dalil, ya. Selama mungkin kan tahu dalil juga, ya. Karena itu beliau ketika ditanya, beliau tidak langsung menjawab ya atau tidak, tapi beliau mau menyebutkan dalil tentang apa yang beliau akan jawab ini, ya. Dan sekaligus juga menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang ketika ditanya, apalagi kadang ada murid bilang kita bagaimana, ya. Artinya kalau dia tanya tentang satu ibadah, kok kita Ustaz gimana, ya. Maka seorang alim, ya, hendaknya bisa mengarahkan kepada sunnah Nabi SAW. Karena itu Abdullah bin Umar tidak mengatakan adapun menurut saya, adapun saya, tapi beliau menyebutkan bagaimana sunnah Nabi SAW, dan kata beliau, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi beliau telah berdalilkan apa? Dengan 2 dalil, Quran dan sunnah Nabi SAW. Sekaligus untuk mengarahkan bahwasanya kita usahakan mau tahu sunnah dulu sebelum tahu bagaimana menurut Ustadz, bagaimana yang Ustadz lakukan. Kalau memungkinkan kita kenal dulu sunnah Nabi SAW, selama itu bisa kita cerna dan bisa kita pelajari, ya. Dan ini mirip dengan apa yang pernah diajarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Humran, ketika Humran diajari praktek wudu, lalu setelah selesai praktek wudu, Humran memperhatikan sejak awal sampai akhir secara saksama. Lalu setelah selesai praktek itu, langsung Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada.
Apa yang kamu saksikan dari saya ini, saya juga telah saksikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti ini. Artinya, kamu kalau berwudu nanti lalu ditanya orang, jangan bilang saya melihat Utsman berwudu seperti ini, tapi bilang ada hadisnya yang mengajarkan bahwa beginilah cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Utsman mau mengajarkan kepada muridnya ini untuk mengambil suatu perbuatan karena sunnah Nabi, bukan karena sekedar syekh yang melakukan, bukan karena sekedar gurunya yang melakukan, tapi dia memang tahu dasar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar yang terkenal dengan begitu kuatnya memegang sunnah, dan ini yang beliau mengajarkan kepada umat bagaimana selalu menghubungkan diri kita dengan sanad yang langsung sampai kepada Nabi SAW. Ya, sekira ini dulu. Hadis berikutnya panjang ya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina